Selamat datang di channel Hosiana TV. Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya mengetahui video terbaru dari kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya mohon maaf karena tempatnya saya ambil, saya pakai karena pastori sedang ada dalam perbaikan, sehingga di kaca saya gunakan. Senang dan juga agak sedikit kurang nyaman Bapak Ibu hadir banyak seperti ini. Saya berpikir kita akan ada beberapa saja yang datang karena dalam masa-masa seperti ini. Tapi saya percaya Tuhan yang menggerakkan Bapak Ibu datang ke tempat ini ya. Terima kasih untuk kesaksian daripada Uti. Ternyata kadangkala di tengah-tengah situasi yang seperti ini banyak hal-hal yang kadangkala menakutkan kita semua. Jujur ketika saya juga datang ke Pak Cornelius, ya kadang-kadang rasa kurang nyaman. Kalau ngantar sesuatu, cepet-cepet saya taruh di pagar. Kemudian saya mulai mundur begitu. Bapak Ibu, itu sesuatu yang ada dalam mungkin setiap kita. Tetapi kita diingatkan oleh dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita, bahwa segala sesuatunya memang ada rencana Tuhan, ada kekuasaan Tuhan, ada kedaulatan Tuhan yang sanggup ya, yang di luar kemampuan kita. Ketika saya mendengar Valen, setelah mendengar Pak Cornelius kasih informasi, kemudian gak lama Valen kasih informasi, secara manusia Bapak Ibu, saya yang takut. Apalagi Uti yang sudah usia seperti itu, kita yang jadi apa ya, khawatir seperti itu. Tapi akhirnya Bapak Ibu, saya kembali kepada perkataan kepada apa yang menjadi doa yang selalu kita katakan bersama-sama. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ketika saya menyatakan seperti itu, rasanya ada sebuah ketenangan seperti itu. Kita pinginnya ini dan itu dan sebagainya. Dan hari ini kita bersyukur di tengah-tengah kita juga sudah hadir Pak Cornelius ya. Kita senang nanti beliau bisa bersaksi di kesempatan lain. Tetapi puji Tuhan lah, kita bisa bersama-sama kembali dengan saudara-saudara kita. Ternyata seperti yang saya katakan Bapak Ibu, kalau kita memang terpapar, kita sudah prokes yang kira-kira ketat. Tapi kalau kita masih terpapar, saya berkata mungkin itu berkat, itu yang Tuhan izinkan kepada setiap kita. Dan puji Tuhan, kita bisa bersama-sama kembali di tempat ini. Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Saya tidak akan membacakan semua ayat. 2 Korintus pasal yang ke-5. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan mengajak hanya 2 ayat saja yang kita baca. Nanti Bapak Ibu silakan baca ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua saja. Mari kita membaca bersama-sama. 3, 4. Karena kami tahu
bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh, karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebuah kebenaran yang mutlak yang harus kita sadari, yang harus kita mengerti, bahwa kehidupan yang kita jalani ini ada batasnya. Ya. Siapapun kita yang masih muda, ya, kita diingatkan suatu kebenaran yang mutlak bahwa kehidupan kita itu yang sedang kita jalani ini ada batasnya. Jangan kemudian anak muda mentang-mentang masih muda berkata aku masih lama. Ya. Sehingga kadangkala kita mulai meledek kepada orang yang sudah tua. Ya. Kita diingatkan entah engkau muda, entah engkau tua, bahwa kehidupan kita ini ada batasnya. Tidak selamanya kita hidup dalam dunia ini. Ya. Nah, kita tidak perlu mencari tahu atau memusingkan tentang berapa usia yang Tuhan kasih kepada kita. Apakah Bapak Ibu pernah merenungkan secara pribadi, menghitung-hitung, sekarang usiaku sekian. Kalau anak muda mungkin aku belum percaya. Tapi kalau sudah kepala-kepala 5, 6, 7 sudah mulai mungkin menghitung. Kalau aku dikasih umur panjang sama Tuhan sekian, berarti aku hidup tinggal sekian tahun. Ada sudah ke sana? Ada sudah yang ke sana menghitung begitu. Tapi data kadang-kadang sudah begitu gitu. Usia penonton sekian. Kalau dikasih sekian, umurku tinggal sekian. Si A itu meninggal dipanggil Tuhan sekian, hanya tinggal sekian. Bapak Ibu tidak usah memusingkan berapa usia kita seperti itu. Karena itu haknya Tuhan yang pasti bahwa dalam kehidupan kita yang kita jalani ada batasannya, ada waktunya, ada masanya. Ya. Kalau memang waktunya kita sudah mati, ya mati. Kalau kita masih memberikan kehidupan, ya masih hidup. Tapi jangan coba-coba. Kalau COVID itu tidak terlalu berbahaya, sudahlah saya akan begini, enggak boleh. Ya. Atau apa saja tidak boleh, jangan pernah kita mencoba-coba tentang sesuatu yang tidak boleh dicoba, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh karena itu Alkitab memberikan sebuah gambaran tentang kefanaan hidup. Ya. Diibaratkan kefanaan hidup itu seperti uap yang sebentar ada dan berlalunya teramat cepat. Ya. Kehidupan kita ini digambarkan seperti uap. Digambarkan seperti bunga rumput, gugur dan kering. Dan ada yang ilustrasi yang menggambarkan bahwa dikatakan bahwa hidup ini hanya numpang minum, katanya begitu ya. Mampir ngombe, katanya begitu orang Jawa bilang seperti itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Ya. Bapak Ibu, ada dua fase ya, sepertinya begitu ya. Fase hidup dalam dunia ini, kemudian fase hidup itu dalam kekekalan. Sehingga kita diciptakan Tuhan tidak hanya pada waktu di dunia,
waktu kita hidup dalam dunia itu, tetapi kita juga akan hidup di dalam kekekalan. Sehingga Tuhan menciptakan kita, Bapak Ibu, kita ini diciptakan untuk selamanya. Dan ingat, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menjadikan kita, Dia pingin untuk bersama-sama kita ya, di surga dengan Sang Pencipta kita. Kita di dunia ini hidup juga bersama dengan Tuhan. Tetapi di masa kekekalan, Bapak Ibu, Tuhan juga rindu setiap kita juga Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Jadi kalau kita sudah meninggal, sepertinya berakhir. Tidak. Kehidupan kita akan berlanjut di dalam kekekalan. Nah, persoalannya di kekekalan ini kita hidup dengan siapa? Ya, kita hidup di mana? Apakah di surga? Apakah kita di neraka? Yang pasti kehidupan itu akan terus berlangsung di dalam kekekalan. Akan selamanya hidup. Ada fase ketika kita di dunia meninggal, sudah selesai. Tetapi fase di dalam kekekalan, itu akan terus berjalan seperti itu. Bapak Ibu, melihat situasi-situasi yang ada yang terjadi, kita diingatkan, dikagetkan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang terdekat, ya, tiba-tiba kita dapat berita, ada berita duka cita atas mereka, dia meninggal. Ada saudara kita nih, Pak Samuel ya. Dulu ini guru les saya termasuk ya, Pak Ginting waktu itu, Pak Ginting, saya, Pak Esbon, siapa lagi? Pak Tambunan, les sama beliau ini. Bapak Ibu, siangnya seperti ini, beliau tuh sedang rapat Zoom. Gak apa-apa, ikut aktivitas biasa seperti itu, seperti kita kira-kira. Tapi tiba-tiba Bapak Ibu ketika dia pulang, kepalanya sepertinya pusing dan sebagainya. Singkat cerita Bapak Ibu dibawa rumah sakit, ternyata koma dan akhirnya meninggal. Bapak Ibu, itu sebuah kehidupan yang mengingatkan kepada setiap kita. Ada waktunya, ada saatnya jantung kita akan berhenti. Ya, akan stop. Dan itu akan menjadi akhir dari tubuh kita. Ya. Tubuh kita yang berakhir. Tetapi bukan akhir dari saya, ya, dari hidup kita. Karena ada sebuah keberlangsungan yang terus berlangsung kehidupan ini. Tubuhnya yang berhenti. Tetapi kehidupan di kekekalan ini akan terus berjalan seperti itu. Mungkin kita meraba-raba, mungkin kita memikirkan sesuatu. Mungkin hidupku antara 60 sampai 100 tahun di bumi. Tapi Bapak Ibu, jangan lupa, kita akan hidup, ya, menghabiskan hidup kita, ya, mungkin triliunan tahun di dalam kekekalan. Kita ada 100 tahun, satu misal, 70 tahun, 80 tahun dalam dunia ini. Tetapi setelah di kekekalan Bapak Ibu, kita akan hidup, ya, mungkin sekian triliun tahun kalau dibandingkan jauh seperti itu. Bapak Ibu, kita diingatkan, ketika kita ada dalam dunia ini sekedar sebuah pemanasan. Ya. Ini sebuah persiapan untuk yang sesungguhnya.
80 tahun, mungkin 90 tahun, mungkin 100 tahun. Itu sebuah persiapan kita, sekian triliun tahun nanti kita hidup. Bapak Ibu, sehingga seringkali kita mendengar, ketika kita hidup dalam dunia ini, Bapak Ibu, ini sebuah persiapan. Tuhan pingin kepada setiap kita, baik engkau muda, baik engkau yang sudah usia, Allah menginginkan kita untuk melatih dalam dunia ini apa yang akan kita lakukan selama dalam kekekalan. Artinya ketika kita hidup dalam dunia ini, sebuah persiapan, sebuah latihan kita untuk kita nantinya hidup di dalam kekekalan. Kita harus sadar, kita harus mengerti ketika kita diciptakan oleh Allah, Bapak Ibu, itu juga untuk Allah. Ketika kita diciptakan Allah, juga untuk Allah, ya. Dan sampai kita bisa memahami hal itu, hidup tidak akan pernah yang namanya masuk akal. Mari Bapak Ibu, ketika hidup kita dalam proses perjalanannya, ada banyak hal yang kita ketemui. Ada masalah, ada sakit penyakit, ada apa saja. Sehingga dikatakan bahwa hidup ini sebuah seri dari masalah-masalah. Selama kita hidup, kita selalu mendengar bahwa hidup ini selalu penuh dengan masalah. Tidak berhenti dengan masalah. Ada masalah satu, selesai masalah, datang lagi. Sampai ya dalam kehidupan kita selesai, itu akan selalu ada. Apakah kita ada dalam masalah sekarang? Mungkin kita baru menyelesaikan satu masalah. Apakah nanti ke depan kita tidak punya masalah? Pasti akan muncul masalah yang baru. Ya. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, alasan-alasan tadi itu ada sesuatu yang penting bagi Tuhan. Apa itu? Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita, ya, daripada kesenangan kita, daripada kenyamanan hidup kita. Ya. Itu yang Tuhan tertarik, kepada karakter kita, daripada kesenangan, kesuksesan apa saja. Saya mengatakan, kadang-kadang bermimpi-mimpi Bapak Ibu, bagaimana kalau kita punya, walaupun kita punya rumah, kita pinginnya yang bagus. Ya. Punya fasilitas yang bagus, punya sarana yang bagus. Sepertinya kita akan lebih nyaman, tetapi Tuhan tidak tertarik tentang semuanya itu. Yang Tuhan tertarik adalah itu apa? Karakter Kristus itu ada pada kita. Tuhan tertarik. Kenapa saya sudah banti-banti kepada guru-guru kita di sekolah minggu di sini, Bapak Ibu? Ada pembelajaran yang saya pingin itu diajarkan dari generasi ke generasi. Belajar apa? Tentang karakter. Saya tidak ingin hanya mengajarkan tentang cerita, oh Yesus itu bapaknya ini, is okay. Tapi ada sesuatu yang penting, apa itu? Tentang karakter daripada Kristus. Itu yang harus diajarkan kepada setiap adik-adik kita. Sampai dulu kita buatkan kaos. Kalau dia lulus dalam 1 triwulan, dia begini, kita berikan apresiasi, kita buatkan kaos. Apa sebenarnya yang kita ingin kita tanamkan tentang sebuah karakter
bagi adik-adik kita. Jadi saya berkata, tolong kepada guru-guru, jangan mengajarkan yang lain. Apa yang sudah ditetapkan di gereja ini, apa yang sudah menjadi panduan, lakukan saja. Tanamkan itu. Bagaimana kasih, bagaimana ada ada semangat, bagaimana ada sebuah ketaatan, itu karakter. Bagaimana sebuah kesetiaan, bagaimana inisiatif itu diajarkan. Ya? Bagaimana mengasihi itu diajarkan seperti itu. Itu karakter-karakter yang Tuhan ingin, dan itu yang Tuhan mau. Tuhan lebih tertarik kepada setiap itu daripada kesenangan kita. Ya? Tuhan lebih tertarik untuk membuat hidup kita ini suci daripada membuat hidup kita ini senang. Ya? Biasanya kalau hidup kita senang, ada gimana Bapak Ibu? Tuhan akan menjadi nomor sekian. Tuhan tidak tertarik. Ya. Apa yang Tuhan tertarik? Hidup kita suci daripada membuat kita ini senang. Biasanya senang ini membawa sesuatu yang gak baik, kira-kira seperti ujungnya. Kita bisa cukup senang di dunia ini, ya, tapi itu bukan tujuan, ya, dari hidup. Apa tujuan dari hidup kita? Pertumbuhan adalah karakter, ya. Seperti Kristus, itu yang harus menjadi sesuatu yang penting, yang harus kita kejar seperti itu. Tidak penting seberapa baiknya berbagai hal terjadi dalam hidup kita. Pasti ada sesuatu yang buruk yang perlu diselesaikan. Dan tidak peduli seberapa buruknya yang terjadi dalam hidup kita, selalu ada sesuatu yang baik di mana kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Saya ingin mengajak kepada setiap kita sungguh-sungguh, mari kita bisa fokus kepada tujuan hidup. Ya. Engkau bisa fokus, ya, pada masalahmu. Kalau kita fokus pada masalah kita, engkau akan menjadi terpusat pada dirimu, selalu berbicara tentang dirinya sendiri. Masalahku, urusanku, sakitku, punya apa-apa ku, punya apa-apa ini ku, seperti itu. Kadang-kadang dalam keluarga Bapak Ibu ada cerita di keluarga ini, ya. Benar Bapak Ibu, bukan ilustrasi. Saya mendengar seperti itu. Kalau uangnya saya, itu uangnya bersama di keluarga. Tapi kalau uangnya mamanya, itu bukan uangnya anak, bukan uangnya bapak. Ada begitu di keluarga. Tuekku, tuek, punyaku, punyamu. Tapi punyaku, punya siapa? Punya sendiri. Saya kadang-kadang nggak ngerti. Kok ada ya di keluarga seperti itu? Barang itu apa yang menjadi miliknya, ya milikku. Kalau dipakai tidak boleh, jangan sentuh barang ini. Ini punyaku. Tapi barangnya orang lain boleh diacak-acak. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu yang apa? Mari jangan fokus kepada masalah kita saja. Masalahku, selalu bicara seperti itu. Urusanku, sakitku. Ya. Makanya kadang-kadang dalam kita kumpul-kumpul Bapak Ibu, saya nggak senang bicara tentang masalah begitu loh. Saya bilang sama Uti bersaksi tentang apa Pak? Keluarga, enggak ngomongin tentang keluarga. Ngomongin tentang Tuhan, bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupanmu.
Kenapa Bapak Ibu? Semua kita bisa cerita tentang masalah-masalah dan sebagainya. Sehingga akan selalu bicara tentang aku, ya, masalahku, urusanku, kepentinganku dan sebagainya. Satu cara yang paling mudah untuk menyingkirkan rasa sakit kita itu dengan melepaskan fokus kita pada diri kita sendiri dan mulai memfokuskan diri kepada Allah dan kepada sesama. Saya kemarin berpesan kepada pelayan. Ya. Ajarkan di gereja ini, di jemaat ini, dari anak sekolah minggu sampai dewasa, tentang apa yang selalu ditekankan di tempat ini. Kalau pengajarnya saja, kalau pelayannya saja tidak hidup dalam pengajarannya itu, dia tidak akan pernah sentuh itu. Dia tidak ngerti. Kecil sudah diajarkan bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia taat, bagaimana dia memberi, ya, bagaimana dia bisa berbagi. Ya mamanya saja nggak pernah berbagi. Kalau ngajarkan itu nggak mau sama anaknya. Itu sebuah karakter yang penting Bapak Ibu. Kalau tidak, maka generasi kita, ya, anak-anak muda kita, anak-anak kita yang masih kecil, dia akan menjadi egois, tidak ngerti seperti itu. Dan ketika nanti jemaat ini sudah mulai ada beberapa item, ini sudah bagus, ini bagus seperti itu. Itu sebuah kerinduan, hal yang mungkin simple seperti itu. Tapi kalau kita tidak mengajarkan itu, tidak menanamkan itu, dan fokus kita hanya kepada sendiri-sendiri tadi, sesukanya kita sendiri-sendiri, Bapak Ibu, maka kita akan membuat sesuatu bangunan kepada anak-anak kita, pembangunan yang rapuh. Mereka tidak memiliki sebuah karakter yang bagus, sehingga nanti hidupnya, Bapak Ibu, hanya hidup untuk kepentingannya sendiri. Ya. Kita diingatkan Bapak Ibu, hidup kita ini ada batasnya. Ketika saya sakit 2 minggu Bapak Ibu, sudah mulai merenung-renung kira-kira begitu. Apakah kira-kira saya hidup ini cukup untuk saya datang ketemu dengan Tuhan? Ya. Apakah sudah cukup dengan saya seperti ini akan ketemu dengan Tuhan? Bisa jadi saya berkata, Tuhan jangan. Saya masih terlalu minim, kurang seperti itu. Gak berani rasanya menghadap Tuhan seperti itu. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Apakah saya akan hidup untuk sebuah kekayaan? Ya? Kita punya uang hanya ditabung. Gereja catnya sudah melontok-melontok, saya bilang kemarin ditempel 100.000. Ada duit. Ya. Apa saja kira-kira ada saudara kita yang perlu bantuan, cepat. Ini sebuah pertanyaan bagi kita. Apakah saya akan hidup untuk kekayaan? Apakah saya ingin menjadi orang yang terkenal? Apakah saya akan diarahkan oleh sebuah tekanan? Apakah ada sebuah perasaan bersalah dalam kehidupan kita? Ada sebuah kepahitan? Apakah kita ini orang-orang yang materialisme seperti itu? Atau saya akan diarahkan oleh rencana-rencana Allah untuk hidup saya? Maunya Tuhan itu apa bagi saya? Bapak Ibu, ini sebuah bekal, ini sebuah persiapan yang kita harus mulai ngerti, sadar tentang seperti itu. Kita punya rumah yang bagus, is okay. Tapi jangan kemudian itu menjadi fokus kita. Jangan menjadi orientasi kita.
Kalau kita mati, rumah kita apa saja itu tidak pernah akan dibawa. Ya. Kebanggaan itu akan sirna. Firman Tuhan sudah mengingatkan itu kepada setiap kita. Saya sakit, sedikit curhat Bapak Ibu. Kadang-kadang rindu ada jemaat datang mengunjungi. Ya. Oh, Pak Gembalanya sakit, dilihat. Saya takut Bapak Ibu datang ke saya ketika saya sudah mati. Tangis di situ. Atau bersyukur-syukurlah Pak Pendeta sudah mati. Atau ditangisi, kenapa saya nggak ke Pak Pendeta? Apa yang mau saya ajarkan kepada kita Bapak Ibu? Ketika siapa saja mengalami kesusahan, mari kita ringan tangan. Kita mudah. Mungkin kita tidak membawa sesuatu lah, nggak penting. Tapi ada sesuatu yang dibutuhkan ya oleh orang-orang lain kepada setiap kita. Betapa bahagianya kalau kita datang pakai jas pendeta kira-kira begitu. Ya, jangan kemudian mati pendetanya pakai jas. Tidak ada untungnya. Anak muda, jangan engkau berkata, kalau orang tuamu dipanggil Tuhan berkata, kenapa aku bisa belum membahagiakan orang tuaku? Kenapa mama dulu, bapak dulu meninggal, aku belum bisa bahagiakan? Gak usah nunggu nanti. Sekarang, apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan, lakukan. Itu sebuah kebahagiaan. Itu yang dibutuhkan, bukan nanti sesuatu, tidak. Sehingga ketika nanti mungkin orang tua kita nggak ada, kita tidak menyesal. Kita tidak menunggu nanti kita punya. Ya kan? Kalau kita jadi direktur nggak apa-apa. Kalau kita masih kuli-kuli gaya-gaya segitu, kapan kita bisa membahagiakan? Tidak, hari ini kita belajar membahagiakan siapapun, kira-kira begitu. Ini yang penting, jangan nunggu nanti. Ya, anak-anak muda jangan nunggu nanti kalau aku sudah berhasil. Mama mau minta apa, bapak minta, enggak perlu. Karena hidup kita tidak ada yang tahu. Jangan kemudian penyesalan yang ada dan itu terlambat. Saya berkata kepada anak saya, ya kenapa sih kalau saya setelah kerja ayah ngantar. Saya bilang sama dia, mumpung ayah masih hidup, ayah bisa ngantar kamu. Tapi ketika nanti ayah meninggal, saya nggak tahu kapan ayah meninggal. Aku nggak bisa ngantar kamu. Itu pertemuan yang harus aku bangun, yang aku usah ngomong kepada anak-anak. Tidak nanti. Kesempatan itu apapun Bapak Ibu, itu yang kita pakai. Sehingga ketika nanti pada waktunya detak jantung kita berhenti, tidak ada lagi kira-kira tangisan. Aku sudah mengerjakan sesuatu yang baik, yang menurut aku inilah kemampuanku. Kepada siapa saja, kepada orang tuaku, ya, itu bisa kita berikan seperti itu. Bapak Ibu, mari saya ingin mengajak sungguh-sungguh hari ini. Kita diingatkan hari-hari ini, ketika engkau bekerja, ketika engkau dipercayakan sesuatu, itu jangan menjadi sebuah kepentinganmu. Ada sebuah kepentingan Tuhan yang engkau harus tahu begitu. Kalau kau punya anak, jangan jadikan alasan anakmu untuk tidak bisa melayani Tuhan, untuk tidak bisa beribadah. Apa saja, jangan jadikan banyak kambing-kambing hitam seperti itu. Mari kita pakai semua itu untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tidak meletakkan kita di bumi ini hanya mengisi daftar hal-hal yang harus kita kerjakan. Dia lebih tertarik kepada siapa saya daripada apa yang saya lakukan. Ya. Oleh karena itu, saya ingin mengajak setiap kita semuanya, waktu yang sangat singkat ini, mari kita gunakan sebaik mungkin. Ya, Alkitab menyatakan bahwa hidup ini ibarat orang yang sedang berkemah, kata firman Tuhan. Rasul Paulus menggambarkan itu dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 1 yang kita baca tadi.
Ya, suatu saat kemah itu akan dibongkar. Namun bagi orang-orang percaya, Tuhan telah menyediakan satu tempat kediaman, ya, di surga bagi kita yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sehingga Bapak Ibu, anak muda, bukan waktunya lagi kita untuk bermalas-malasan. Bukan waktunya lagi kita untuk ogah-ogahan, untuk melayani Tuhan. Justru kita harus semakin giat menabur dalam roh. Sehingga pada saatnya kita akan menuai hidup kekal dari roh itu. Yang terakhir, mari miliki hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sebelum waktu itu datang menjemput kita. Mari kita akan belajar sekuat mungkin, sekuat tenaga kita, minta pimpinan daripada roh. Supaya apa? Supaya kita memiliki kehidupan sebuah perkenanan bagi Tuhan. Sebelum waktu ajal, sebelum kematian itu menjemput akan setiap kita. Sekali lagi, hidup yang sekarang sebuah persiapan kita masuk di dalam kekekalan. Kalau tidak kita gunakan waktu ini dengan baik, apa yang kau punya, apa yang kau kerjakan, tidak akan ada sesuatu yang penting. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan akan iman kita, semangat kita dalam situasi-situasi yang seperti ini. Mari kita terus bersama-sama belajar apa yang firman Tuhan ajarkan kepada setiap kita, bahwa hidup ini sebuah persiapan untuk masuk di dalam kekekalan. Jangan malas di dalam persiapan itu. Nanti ketika masuk ke dalam kekekalan, bisa ada dua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bersama-sama dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Aduh Bapak Ibu, rasanya bagaimana seperti itu? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk firman. Bapa kami